Mau tahu caranya memilih mata uang dalam trading forex dengan secara akurat dan tepat? Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Dari Channel. Dan hari ini kita kembali lagi ke Forex Series ya teman-teman ya. Dan pada materi kali ini gue akan ngomongin tentang currency atau mata uang ya. Yang kita tahu ya teman-teman ya, kalau misalnya kita trading forex, tentu yang kita tradingin itu adalah currency atau mata uang ya. Itu bisa US dollar, bisa euro, bisa Canadian dollar, Aussie dan lain-lain banyak ya. Nah, di sini gue akan kasih kalian tips bagaimana cara memilih mata uang ya. Tips yang pertama teman-teman perhatikan jam tradingnya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman trading euro ya berarti teman-teman tradingnya itu di jamnya euro. Jamnya euro itu dimulai dari jam 2 siang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman trading Jepang ya, Jepang yen, teman-teman pagi ya jam 10-an karena jam 10-an itu pasar Jepang atau pasar yen Asia itu udah buka. Nah, kalau misalnya teman-teman tradingnya US dollar ya, bisa aja US dollar itu sebenarnya banyak ya currency yang pakai base-nya itu US dollar seperti Euro USD, Aussie USD ya. Terus gold ya itu juga teman-teman perhatiinnya itu tradingnya itu pada saat jam US buka seperti jam setengah 8 malam sampai jam 11 malam ya. Nah, kalau misalnya seperti Euro USD teman-teman ya, itu kan ada jam Euronya, ada jam USD-nya. Teman-teman pilih yang mana? Kalau saya prefernya tuh yang jam US-nya ya, atau jam malamnya karena biasanya marketnya lebih volatile gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua teman-teman harus tahu yang namanya korelasi. Nah, ini yang saya mau bahas di video ini lebih banyak di korelasi ya teman-teman ya. Korelasi itu apa sih? Jadi dengan korelasi itu ya kita bisa tahu mata uang A ini ya, misalnya mata uang A dengan mata uang B itu hubungannya seperti apa. Kalau misalnya saya buy mata uang A, apakah saya harus buy juga mata uang B atau saya harus sell mata uang B gitu. Kadang-kadang kita sebagai trader itu tradingnya tuh lebih dari satu pair soalnya teman-teman ya. Satu pair itu satu mata uang. Jadi misalnya satu account ini kita sekali trading tuh bisa tiga mata uang atau empat mata uang ya. Nah itu kadang-kadang kita belibet itu teman-teman ya. Kadang-kadang kita yang harusnya Euro USD misalnya kita buy, nah terus ada Euro Aussie misalnya, itu kita harusnya buy juga karena itu sebenarnya menurut korelasi itu searah. Tapi ini malahan kita nge-sell karena kita nggak ngerti yang namanya korelasi. Nah di video kali ini gue akan banyak bahas ke teman-teman jelasin tentang namanya korelasi, oke? Gimana lengkapnya tentang korelasi? Seperti biasa supaya lebih jelas kita jelasinnya ke monitor. Oke teman-teman, yuk kita ke monitor. Ya teman-teman, kita sudah ada di dalam monitor ya, dan ini saya sudah ada di MetaTrader 4 dari OctaFX. Dan hari ini kita akan bahas yang namanya tentang korelasi teman-teman ya. Dan seperti yang tadi saya sebutkan ya, yang pada saat di awal video ya, kalau misalnya teman-teman mau pilih pair ya, tips pertamanya itu sebelum saya masuk korelasi adalah memilih jamnya ya teman-teman ya. Contohnya ini ya teman-teman, sekarang saya ada di pair namanya GBP US dollar teman-teman ya, atau pounds ya, mata uang dari Inggris terhadap US dollar itu bagaimana. Nah ini ya, kalau seperti kita lihat ya sekarang kan teman-teman bisa lihat ya, sekarang ini jam 11 malam ya kira-kira ya. Dan ini sekarang tanggal 3 April ya, 3 April jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Nah ini kan jam 11 malam sekarang teman-teman ya. Dan saya tadi bilang kalau misalnya jam London itu atau jam Eropa itu bukanya jam 2 siang. Berarti itu kira-kira sekitar 8 jam yang lalu teman-teman ya. Nah ini teman-teman saya sudah teman-teman lihat ini sudah menggunakan time frame H1 ya, atau 1 jam. Berarti 1 jam candle ini itu mewakili satu candle ini mewakili 1 jam teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 8 jam yang lalu berarti 8 mundur 8 candle ke belakang. Sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti startnya mulai dari sini ya teman-teman, jam 2 nih. Ya jam pas buka nih. Nah teman-teman lihat ya pas jam 2 ini itu saya tandain di sini. Ini awal bukanya ya. Jam 2 itu awal bukanya di sini, dan kemudian teman-teman lihat deh pas buka itu range-nya besar ya, ditandai dengan bodinya ini gede banget teman-teman ya. Bodinya besar, bodinya besar. Dan ini biasanya 2 jam pertama ini memang transaksinya gila-gilaan ya kalau misalnya di mata uang yang terkait ya. Jadi kalau misalnya jam Eropa buka ya berarti mata uang yang ada di Eropa itu yang terpengaruh ya, seperti GBP, Euro ya, Euro USD dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan Eropa ya. Swiss franc itu juga terpengaruh gitu ya. Dan kalau teman-teman mau trading Jepang ya, Jepang yen, berarti teman-teman harus jam 10 gitu ya. Nah, itu ngitungnya gimana jam 10. Nah, ini kalau misalnya sekarang ini kan ya berarti di jam MetaTrader-nya apa namanya? OctaFX ya. Ini sekarang kalau misalnya kita lihat ya sekarang jam 7.
jam 19.00 dan sekarang di jam saya ini adalah jam 11 malam. Oke, berarti ini lebih cepat sekitar 7, 11 kurang 7, sekitar 4 jam lebih cepat ya teman-teman. Berarti teman-teman kalau misalnya jam 10 siang ya, jam 10 pagi di waktu kita ya teman-teman, tinggal kurangin 4 aja ya. Berarti kalau misalnya di jamnya MetaTrader itu adalah jam sekitar jam 6 ya. Berarti jam 6.00. Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, kalau jam 00 justru kalau Eropa itu sangat di sini dalam artian sini di GBP ya, Eropa itu sangat rendah volatility-nya ya. Jadi nggak terlalu menarik teman-teman ya. Oke, itu tentang pemilihan jam. Oke, sekarang saya mau ngomongin tentang korelasinya. Apa sih korelasi? Jadi pengertian simple itu, korelasi itu adalah hubungan antara dua mata uang ya. Kalau di sini kenapa saya bilang mata uang? Karena kita ngomonginnya forex ya, kita ngomongin mata uang. Jadi maksudnya korelasi hubungan tuh gimana bang, gitu ya. Seperti saya mau ajarin dasarnya dulu ya. Ini seperti yang saya contohnya GBP US dollar. Berarti ini adalah hubungan antara hubungan antara si GBP ya, atau si Great Britain ini pound sterling ya, terhadap US dollar tuh bagaimana. Ini adalah representasi harganya ya. Kalau misalnya dibilang GBP turun, berarti mata uang dari GBP terhadap US dollar itu nilai value-nya menurun. Jadi itulah yang dibilangnya GBP turun atau pounds-nya turun. Kalau misalnya GBP-nya lagi kuat, terus US dollar-nya lagi lemah, berarti otomatis harganya ini akan bergerak naik karena kekuatan atau power atau value dari GBP terhadap US dollar itu meningkat ya, atau lebih tinggi. Nah, itu korelasi secara singkatnya ya, teman-teman. Nah, sekarang gini, kalau misalnya itu kan gampang ya. Kalau misalnya GBP USD, berarti kalau misalnya kita lihat GBP-nya naik, terus USD-nya turun, kita bisa lihat dia tuh gampang. Nah, sekarang gini, pertanyaannya, kalau GBP USD dengan GBP CHF, itu korelasinya seperti apa? Nah, itu kan apa ya? Nggak bisa kita gampang kayak gitu ya. Kita mesti lihat satu-satu manual segala macam. Sebenarnya kalau manual bisa, cuman caranya lama ya, panjang caranya. Jadi kita ngabisin banyak waktu. Nah, di sini saya mau ngasih lihat teman-teman ya, apalagi teman-teman yang suka kalau tradingnya itu mata uangnya banyak ya. Kalau saya kan tradingnya paling mata uang 1 atau 2 atau 3 paling banyak gitu ya. Kalau misal, tapi saya ada lihat ya, trader-trader itu yang trading itu sekali trading banyak ya, mata uangnya bisa 10 mata uang tuh di tradingin semua gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau dia ngerti konsepnya ya nggak apa-apa, itu sah-sah aja, dan dia ngerti money manajemennya ya itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Trading style orang-orang beda-beda. Tetapi yang harus dipahami adalah korelasi kalau mau trading banyak mata uang. Kenapa? Karena jangan sampai kasusnya, dalam kasus ini misalnya saya beli nih, saya buy GBP USD sekarang, misalnya saya buy ya, saya buy GBP USD terus saya tradingin lagi, misalnya ada yang GBP Aussie nih. Nah, GBP Aussie nih harusnya korelasinya positif, harusnya saya buy juga. Kalau misalnya GBP USD, yang GBP-nya kan, kalau GBP USD buy, saya berharapnya atau saya melihatnya itu GBP mata uangnya kuat kan. Nah, sekarang kita lihat GBP Aussie. GBP Aussie berarti GBP-nya di depan. Berarti ini yang mempengaruhi yang di depannya juga. Berarti GBP terhadap Aussie itu harusnya menguat juga. Ya, jadi si GBP, karena nilai GBP-nya menguat, yang tadi di GBP USD saya analisa dia akan buy, harusnya di GBP Aussie dia juga naik ya, kuat. Kecuali Aussie-nya itu juga benar-benar lagi kuat. Nah, itu ya apa boleh buat, dia bisa jadi bentuknya sideways atau dia malahan turun. Tinggal lihatnya powernya. Tetapi most of the case ya, atau sebagian besar dari kasus-kasus tersebut otomatis dia bergeraknya searah. Kalau GBP-nya USD-nya buy, GBP Aussie juga harusnya buy, oke? Tetapi kalau misalnya kita masih kurang yakin ya, ini saya mau kasih tahu teman-teman, ada namanya satu tools teman-teman, yang namanya forex kalkulator ya. Jadi forex correlation calculator itu gunanya untuk menghitung korelasi antara semua mata uang. Oke, nah ini sebenarnya menghemat waktu kita banyak ya. Jadi ini toolsnya bagus banget ya teman-teman ya. Nah, toolsnya apa? Teman-teman bisa cek ya di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Saya ada website namanya investing.com, teman-teman. Sekali lagi, ini website yang saya sampaikan ini bersifat gratis ya. Jadi teman-teman nggak usah bayar. Teman-teman begitu udah lihat investing.com seperti ini ya, teman-teman ke tools, teman-teman ya, ke tools ini. Terus teman-teman klik yang namanya forex correlation. Oke, ini saya klik seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan muncul seperti ini pairnya. Oke. Nah, sekarang gini. Sekarang kita harus menentukan dulu ya, kita tuh tradingnya di time frame berapa. Kalau saya tadi yang teman-teman lihat ya di di OctaFX saya ya, sebentar. Nah, teman-teman balik lagi OctaFX saya lihat ya, ini sekali lagi saya tradingnya tuh GBP USD di time frame H1, oke? Berarti saya tradingnya itu entry point saya di H1 nih, gitu ya.
Itu yang perlu diingat teman-teman. Jadi kita ingat itu dulu dan kita kembali lagi ke investing.com. Nah, tadi saya lihat ya, pair saya apa nih? Saya maunya GBP USD yang sudah saya analisa ya. Ini saya sudah analisa GBP USD. Oke. Saya klik GBP USD thread. Oke, kita klik nih ya, sudah terganti GBP USD dan time frame-nya saya ganti H1-nya nih teman-teman, hourly ya. Saya ganti H1 hourly. Nah, ini pilihannya sayangnya ya di investing ini terbatas. Pilihannya hanya 5, 15, 30 hourly dan daily. Tetapi ini saya bilang cukup, teman-teman. Oke. Ini cukup karena ya saya sebagai trader forex yang intraday, yang swinger ya, saya hanya trading di range ini gitu ya. Kecuali kita yang position trader yang kita butuhnya sampai mungkin weekly atau monthly. Tapi untuk daily trader seperti saya ya, saya pakainya time frame ini aja gitu. Jadi ini cukup ya. Jadi ini kita ganti hourly karena tadi time frame saya H1 teman-teman ya. Nah, ini number of periods-nya berapa? Kalau saya biasanya set itu sampai ke 25 atau ke 50 teman-teman ya. Di sini saya contohkan 50 saja. Nah, sekarang kita klik calculate teman-teman ya. Nah, begitu kita klik calculate, kita akan mendapatkan deretan pair-pair lain yang bisa kita tradingkan yang berhubungan dengan GBP USD. Cara membacanya gimana? Teman-teman bisa lihat ya, di sini di sebelah kanan ini ada 0,91, 0,85 apa segala macam. Ini ya teman-teman ya, yang tandanya 0,91 teman-teman kali 100% ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman kali 100%, 0,91 dikali 100% itu akan mendapatkan 91%, 0,85 dikali 100 jadi dapatnya 85% gitu ya. Teman-teman melihat terjemahkan dulu ini dalam persen. Dan di sini teman-teman lihat, di sini ada yang positif, yang 0,0, ada yang minus nih teman-teman ya, minus 0,1, minus 0, sekian, minus 78 gitu ya. Bedanya apa? Bang, ini Bang, plus sama minus. Kalau plus berarti korelasinya itu berbanding lurus teman-teman, oke? Berbanding lurus maksudnya seperti apa Bang? Jadi gini, kalau misalnya GBP USD-nya ini naik ya, dia tuh harganya naik, analisa kita naik, berarti si NZD USD ini juga naik. Nah, itu namanya korelasi positif, oke? Dan yang kedua yang minus ini itu namanya adalah korelasi negatif, teman-teman ya. Nah, korelasi negatif itu apa Bang maksudnya? Kebalikannya ya. Kalau GBP-nya itu kita naik, berarti kalau korelasi negatif itu berarti mata uang ini akan turun. Oke? Jadi sekali lagi kalau misalnya korelasi positif itu adalah berbanding lurus. Kalau misalnya GBP USD-nya atau pair di sini yang kita isi apapun itu naik, berarti yang punya pair yang punya mata uang yang korelasinya sekian itu juga naik. Dan kalau minus itu berarti berbanding terbalik atau yang satunya naik, yang satunya turun gitu teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa cukup jelas ya karena ini gampang sebenarnya. Nah, sekarang positif dan negatif sudah tahu. Sekarang angka-angka ini apa Bang maksudnya Bang? 0,91 atau 91%, 85% gitu ya. Semakin besar angkanya ya seperti yang di atas ini 91% ya, berarti korelasinya semakin kuat gitu ya. Berarti kalau misalnya dia ini GBP naik, ini 91% si NZD USD juga naik gitu loh. Maksudnya itu persentase seberapa besar dia ngikutin si GBP USD-nya, oke? Nah, kalau dia semakin kecil gini, berarti di sini kalau misalnya GBP USD perbandingan korelasi yang paling kecilnya itu adalah Aussie NZD ya. Jadi kalau misalnya GBP USD-nya naik, itu akan mempengaruhi Aussie NZD akan naik sebesar 6% doang. Jadi chance-nya Aussie NZD untuk ngikutin si GBP USD itu cuma 6%. Sedangkan kalau misalnya si NZD USD, kalau misalnya GBP USD naik, dia akan 91% ngikutin si GBP USD. Dengan kata lain, kalau misalnya kita trading GBP USD itu buy, otomatis si NZD USD ini harus buy juga, teman-teman. Kenapa? Karena korelasinya tuh positif, gitu ya. Sedangkan yang paling terbalikan sama GBP USD siapa? Itu ada yang namanya USD SEK, oke? Dan ini SEK saya nggak tahu nih, yang jelas ini mata uang eksotis ya, saya nggak tahu singkatannya. Dan yang jelas ini nggak ada, oke? Dan yang kedua, peringkat kedua yang paling berbanding terbalik sama NZD USD itu apa? Ternyata adalah USD Jepang Yen, teman-teman. Jadi kalau GBP USD itu paling berbanding terbalik dengan apa? Dengan si USD Jepang Yen ya, ternyata ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nge-buy GBP USD, itu kita lebih baik nge-sell USD Jepang Yen ya, karena dia punya korelasi negatif sebesar 76%. 76% lumayan. Dan saya mau ngasih tahu teman-teman ya, angka berapa yang bisa dijadiin patokan Bang? Kalau saya biasanya pakai di atas 75% teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini di atas 75%, nah ini kayak Euro USD ke bawah nih saya udah nggak pakai nih. Saya pakainya yang cuman dari Aussie Kanada, Aussie USD, GBP Kanada, NZD USD. Karena di korelasinya masih di atas 75%. Dan yang negatif ini saya hanya pakai yang ya berarti USD Jepang Yen,
ya cuma USD Jepangnya doang, karena di sini yang paling lebih dari 75% ya ini doang ya, 76% nih. Sisanya 72% USD Swiss itu saya nggak pakai, dan lain-lainnya saya nggak pakai tentunya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah itu gunanya satu untuk ngecek kita nih ya, ngecek make sure apakah posisi yang kalau kita mau trading kita mesti pilih yang mana nih mata uang yang setelah kita dapat dengan si GBP USD ini. Jadi kita analisa satu ya, dapat banyak nih, setelah selesai analisa satu kita bisa dapat 2-3 pair lagi. Karena apa? Karena 3 ini ngikutin, kita nggak usah capek-capek in detail lagi untuk analisa ketiga ini tetap perlu dilakukan, tapi hanya melihat entry point yang bagusnya di mana aja, itu aja. Nggak usah sedetail yang kita analisa seperti yang awalnya yaitu GBP USD ya, karena kita sudah lakukan itu dan ini ternyata punya korelasi bagus. Oke. Itu fungsinya teman-teman, yang fungsi yang pertama. Oke. Fungsi yang keduanya adalah kalau misalnya kita nih ya analisa GBP USD, oke, terus kita nggak yakin nih, aduh ini saya bingung nih, ini marketnya agak susah dibaca nih ya, agak sideways, terus saya bingung nih mau kemana nih. Nah teman-teman bisa jadiin ini ya, terus teman-teman ini bisa jadiin patokan teman-teman, NZD USD bisa jadi patokan. Karena kita tahu korelasinya itu mirip ya, GBP USD, kita bisa ngintip atau bisa nyontek chartnya NZD USD. Kalau kita bingung ngebaca GBP USD pada saat analisa, kita nyontek dulu nih ke NZD USD. Karena apa? Karena dia punya korelasinya cukup tinggi, 91%. Jadi geraknya itu, arahnya itu si NZD USD dan GBP USD ini sama gitu ya. Jadi satunya naik ya berarti yang lain naik. Oleh karena itu kalau kita sempat bingung di GBP USD, kita bisa nyontek dulu chartnya NZD USD. Siapa tahu di chartnya NZD USD ini chartnya lebih gampang dibaca. Jadi kita bisa analisanya lebih gampang dan kita bisa lebih jelas untuk GBP USD ini mau arahnya kemana gitu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman, itu dua peranan penting dari korelasi teman-teman, dan ini sangat penting ya sebenarnya kalau teman-teman trading dan mau analisa di forex. Ini salah satu dasar yang teman-teman harus tahu, oke? Dan ini saya sering lakukan dan saya sering praktekkan ya, terutama kalau misalnya saya sedang bingung ya di poin kedua tadi, itu saya biasanya nyontek dulu dari pakainya caranya ini teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya saya mau trading banyak ya dengan memecah-mecah posisi saya juga pakai cara seperti ini teman-teman, oke? Nah teman-teman mungkin segitu dulu teman-teman ya, dan saya mau ingetin juga nih teman-teman, jangan lupa teman-teman nanti saya ada live trading ya di forex tanggal 9 April ya, dan juga tanggal 23 April. Untuk jamnya nanti saya kabarin ke depannya, kemungkinan jam 7 malam, dan teman-teman saya harap bisa hadir ya, karena dari semua video-video yang saya sudah sharing ya, nanti saya akan kasih tahu lagi cara aplikasinya gimana sih di trading kita beneran gitu ya, dan saya harap teman-teman bisa hadir. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya tentang korelasi ya. Ini semoga teman-teman jelas ya, karena saya sudah berusaha untuk menjelaskannya secara simple. Oke teman-teman, yuk kita kembali ke kamera sekarang. Oke teman-teman, jadi itu tadi tentang korelasi. Semoga teman-teman mengerti ya apa yang tadi saya jelaskan di monitor. Jadi alangkah baiknya kita memahami korelasi secara mendalam ya. Jadi kalau misalnya kita trading dengan banyak pair, jadi kita nggak usah kesulitan lagi untuk menentukan ini pairnya bener nggak, saya mesti buy atau sell. Dan seperti tadi lihat juga di teman-teman yang saya bahas di monitor, penggunaan korelasi itu begitu banyak, dan teman-teman bisa praktekin satu-satu ya yang tadi saya jelasin. Dan ya itulah video materi hari ini, semoga bisa memberikan teman-teman pandangan baru dan ilmu baru yang bisa teman-teman praktekkan dalam tradingnya teman-teman pastinya. Oke, thank you teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya channel ini supaya nanti teman-teman gak ketinggalan video-video yang saya upload berikutnya. Teman-teman juga bisa like kalau teman-teman suka video seperti ini, dan juga teman-teman bisa komen kalau misalnya di video ini ada yang kurang teman-teman ya. Dan juga gue mau ngingetin buat teman-teman sekali lagi ya, yang belum ada broker, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX, linknya sudah saya taruh di description ya. Dan juga teman-teman untuk deposit, teman-teman jangan lupa untuk pakai promo code-nya DARYLFX, DARYLFX, untuk dapatkan bonus depo 100% teman-teman. Oke, thank you sekali lagi teman-teman yang sudah nonton video ini. See you on my next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye bye. Thank you.